kalau kesurupan itu apakah termasuk gangguan jiwa dong? Mitos atau fakta? Simpel saja, kenapa orang merokok itu enak? Dia atasan, ini kan masalah atasan ya? Iya. Dia atasan, iya memang atasan gitu loh maksud saya. Kok aku moodku begini ya? Mood swing. Nah itu ya, Iya. kok aku mood swing begini ya? Aku perlu gimana ini? Halo Sobat Ganesha, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kenalin, di sini saya Indah yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Topik kita kali ini adalah tentang kesehatan mental di rumah sakit, di tempat kerja sih khususnya. Baik, tentu saja dalam program podcast O2, obrol-obrol santai bareng Rumah Sakit Umum Ganesha. Baik, di sini yang pasti saya nggak sendirian, saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Ganesha, yaitu Dokter Iwayan Eka Arsana, MBiomed SPKJ. Halo dokter. Halo. Ya, di sini kita langsung aja mulai ke topik kita yang pertama, yaitu tentang kesehatan mental di tempat kerja. Baik dokter, saya mau nanya ini pertama tentang apa sih itu kesehatan mental dok? Kan kita sebagai kita bilang generasi milenial kan banyak banget tentang membahas tentang mental health ya dok. Bisa jelaskan dokter? Ya, terima kasih ya. Siapa namanya dulu ya? Indah. Oke, ya. Sebelumnya, karena perkenalan dulu gitu ya. Saya Dr. Eka, spesialis dokter jiwa. Saya panggilan spesial itu Dr. Bobby, gitu ya. Nah, saya praktek di sini dari tahun 2018 sampai saat ini di Polijiwa khususnya. Nah, mengenai topik kali ini kan kita membahas tentang kesehatan mental di tempat kerja kan gitu ya. Nah, khususnya ini adalah di rumah sakit kita yang kita sayang ini adalah Rumah Sakit Ganesha. Sebelumnya kita akan berbicara tentang apa sih itu kesehatan mental gitu ya. Nah, kesehatan mental itu dari WHO ya, dari WHO dan dari Kemenkes disebutkan bahwa bagaimana seseorang itu berupaya dalam hal yang pertama jelas fisik gitu ya, yang kedua jelas psikis yaitu jiwanya, yang ketiga jelas sosial, yang keempat jelas spiritual. Salah satu dari keempat ini tidak, dalam artian tidak mampu dalam hal fisik, psikis, sosial, spiritual, itulah gangguan gitu ya. Berarti kita dikatakan tidak sehat mentalnya. Apa sih yang dikatakan sehat mental itu dulu? Yaitu menyadari kemampuan diri sendiri. Oh, saya itu kurangnya apa? Saya itu kelebihannya apa? Tapi kalau ngomong kelebihan, nggak maruk juga kita kan kadang-kadang juga kita berlebihan dalam aku tuh bisa loh, aku tuh pintar. Nah itu juga gangguan gitu. Aku nggak bisa apa-apa loh, kan kelemahan itu juga gangguan. Tetapi kita memahami, menyadari itu yang penting. Yang nomor dua adalah dapat mengatasi tekanan. Nah, tekanan di stres, dan khususnya di tempat kerja. Kalau kita teman kita, atasan kita, apalagi di sini rumah sakit kan ada direktur manajemen ya, menangan kita, bisa nggak kita mengelola itu sendiri? Bisa nggak kita memahami apa yang terjadi sebenarnya, gitu ya? Kemudian kita dapat bekerja secara produktif dalam artian manajemen kan dari pagi sampai sore. Kita misalkan yang pelayanan dari pagi, ada sore, ada malam. Nah kita produktif dalam hal itu. Tidak hanya datang begitu saja, tapi kita produktif dalam bekerja. Kemudian beradaptasi dalam perubahan kehidupan. Nah, kemarin kita ada COVID teman-teman semuanya. Nih, teman-teman apa sobat namanya? Sahabat Ganesha. Sahabat Ganesha, mohon maaf ya sahabat Ganesha. Kita ada perubahan dari COVID. Kemarin kita berubah total, kita beradaptasi. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, kita turun, kita down, kesehatan kita akan terganggu. Kemudian dari pandemi menjadi endemi saat ini, kan kembali juga kita bekerja. Nah, itu juga kita bisa untuk produktif, gitu ya. Kemudian mampu berkontribusi terhadap lingkungan. Bukan hanya sekedar kita diam duduk, tetapi adakah sesuatu inovasi yang kita berikan di tempat kerja itu. Nah, ketika itu tidak bisa kita berikan pada di tempat kerja atau dalam kehidupan ini, nah itulah yang disebut dengan sehat atau kesehatan mental yang terganggu, gitu ya. Nah,
perlu juga saya tekankan di sini bahwa dari dulu kita kan punya slogan ya, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebenarnya itu dulu, nah sekarang itu mestinya kembali di dalam jiwa yang sehat ada badan yang sehat. Dan kita kalau membahas tentang jiwa di lagu Indonesia Raya, nah pernah dengar tak ya sobat sahabat Ganesha ya, ada lagu kita kebangsaan kita begini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi dari 1945 itu kita memang harus menyehatkan jiwa dulu, barulah menyehatkan badan. Gitu loh sebenarnya. Dari lagu pun sudah kentara bahwa kita harus menyehatkan jiwa dulu, baru menyehatkan badan. Seperti itu kira-kira ya. Berarti dari kesehatan mental itu kita dari fisik, psikis, jiwa, dan sosial. Iya, ya. Misalkan gini ya, sobat semuanya ya. Kalau jiwa kita enak, misalkan tidak ada stres, tidak ada cemas, gitu. Fisik kita luar biasa, olahraga kita luar biasa. Kemudian sosial kita ke teman-teman bagus. Tetapi dalam bahasa Bali sing taen mau mati, ya, kamu juga kesehatan mental kita terganggu gitu ya. Itu contoh simpel. Ya. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu apa aja sih dok biasanya? Oke, ini pertanyaan yang penting ya, agar sobat Ganesha itu mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa sih seorang itu mengalami gangguan jiwa gitu ya. Kalau misalkan kita secara fisik, contoh gitu misalkan apa ya, demam tipes, berarti ada infeksi bakteri Salmonella typhosa namanya. Itu saja, tidak bisa disebabkan oleh hal yang lain. Tetapi gangguan jiwa itu multifaktorial. Nah, di kami istilahnya disebut dengan bio, psiko, sosio, budaya, spiritual. Nah, dari biologinya apa? Genetik. Tetapi tenang sahabat semuanya ya, bukan penyakit keturunan, bukan suatu kesehatan atau gangguan yang bersifat menurunkan, tidak, hanya berisiko. Misalkan keturunan kita yang dulu itu ya, ada juga yang mengalami gangguan. Ya, kita kemungkinan sama dengan orang yang merokok, bapak merokok kemungkinan besar merokok. Tapi kan bisa saja gitu ya. Kemudian dari diri kita sendiri juga, bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan bisa Anda. Kemudian dari lingkungan sosialnya, bagaimana kita menghadapi, contoh yang simpel di sini adalah tempat kerja kita. Kemudian spiritual yang lagi. Nah, semuanya itulah menjadi satu. Kenapa sih seseorang itu menjadi gangguan jiwa? Jadi misalkan diputus pacar, itu kan secara sosial kita ada masalah. Diputus pacar, sedih, ada orang yang langsung bunuh diri. Apa sih yang menyebabkan? Ternyata apa? Dari keturunannya pernah, kemudian dirinya sendiri yang setiap menghadapi masalah disimpan gitu misalkan, dipendam. Tapi kan ada juga yang diputus pacar, sekarang diputus pacar pagi, siangnya sudah ganti cewek lagi, kan ada seperti itu. Berarti dia isi going aja, gitu ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa itu, gitu. Oke, berarti dari situ kita udah bisa menarik kesimpulan ya banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita ya dari genetik, dari biologi, dari psikologi, dari yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya tanda-tanda gimana sih dok kita tahu nih kalau tanda-tanda mental kita sudah terganggu tuh ada nggak sih dok tanda-tanda yang biasa maksudnya kita rasa gitu dok? Jadi kan perlu juga sahabat Ganesha mengetahui dan masyarakat semuanya ya, teman-teman semuanya mengetahui, dan tidak semua orang menangis itu sedih, kemudian sedih itu menjadi depresi. Semua kan begitu ya. Jadi ada juga yang menangis sedih karena apa? Gembira, terharu, kan ada seperti itu. Jadi ada istilahnya stress, distress, disability. Nah, kemudian sering saya kasih penjelasan ke pasien itu adalah stresnya kita diputus pacar, sedih, stres kita, disability, ya kita tidak mau makan, tidak mau minum, mengurung diri di kamar, bahkan bisa mengakibatkan melakukan percobaan bunuh diri. Nah, itulah depresi. Tetapi ketika disabilitas ini tidak ada, hanya menangis karena diputus pacar, terkatakan sebagai gangguan.
gitu ya. Nah, contoh simpel juga adalah ada tanda fisik kita berdebar. Jangan berpikir bahwa aduh aku berdebar, jangan-jangan aku gangguan di jantung. Kan sering gitu ya. Nafas aku sesak, jangan-jangan aku gangguan di paru. Nah, sedikit saya jelaskan di sini istilahnya ada disebut dengan psikosomatis. Ya. Psikis, somatis, soma. Berarti penyakitnya sebenarnya ada di psikis kita, tetapi diterjemahkan ke fisik. Orang yang sakit kepala saja terus ya, sahabat gadis saya, terus sampai kepala dikasih paracetamol, hilang, tidak muncul lagi. Berarti dia ada gangguannya di mana? Harga diri itu. Dia memikirkan harga dirinya, gitu ya. Kemudian di sini dia tegang, di sini dia tegang juga nyeri-nyeri terus. Wah, bebannya luar biasa. Sebenarnya memikirkan beban. Kemudian dia bermasalah dengan pasangan. Pasangan itu pacar, suami atau istri. Kemudian pasangan di tempat kerja. Nah, di tempat kerja itu adalah teman kita yang sering diajak ngobrol. Misalkan, atau atasan kita langsung. Pasti keluhannya di mana? Sini. Berdebar, nafas pendek. Kok kurang banget ya saya nafas, dok? Ketika saya nafas kan begini mestinya. Tapi kok segini aja sudah, aduh susah banget. Nah, itu pasti ada sesuatu bermasalah di pasangan. Kalau masalah di pendidikan, pekerjaan, perut dan masalahnya. Oh, jadi beda-beda ya, Dok? Beda-beda. Ya. Mual, muntah, tetapi yang paling sering itulah mualnya apa? Yang keluar hanya air liur tok. Itu pasti psikis teman-teman ya, sahabat gadesa. Kalau yang dimuntahkan itu apa yang kita makan muntah, nah itu punya dokter Herdi. Fisik itu ya, namanya. Tetapi kalau delu-delu istilahnya ya, palingnya delu terus gitu, kemudian terus tak yang keluar itu ludah aja. Nah, jangan ada psikis yang mempengaruhinya. Itu ya, perasaan negatif, sedih, cara berpikir kita yang terlalu bingung, sulit mengambil keputusan. Kalau misalkan kita disuruh untuk injeksi, injeksi apa ya? Nah, jangan kita sudah mengalami suatu gangguan itu, masalah di kejiwaan gitu ya. Kemudian selalu menolak perintah. Bahkan, dah, aku ngerokok aja deh. Nah, jangan-jangan ada satu masalah di situ yang perlu kita konsulkan ke psikiater. Itu kira-kira. Oke, Pak. Berarti kalau misalnya overthinking itu, Dok, itu salah satu gangguan mental atau gimana gitu? Apakah overthinking itu gangguan mental? Belum tentu juga. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengatakan seseorang itu overthinking menjadi cemas yang berlebihan itu harus ada distress disability, sampai mengganggu dia. Bahkan kalau di tempat kerja itu kan sering kita, aduh besok hari Senin sudah kerja lagi, dada gemetar. Setiap mau ke rumah sakit gemetaran gitu. Kita overthinking, jangan-jangan aku mendapatkan pasien apa, jangan-jangan ada masalah apa, jangan-jangan jangan overthinking gitu. Tetapi ketika kita bekerja santai jadinya, bukan. Jadi kita harus menikmati Menikmati. Intinya adalah bahagia kita. Ya, bahagia bukan dicari, tapi bahagia dirasakan. Ya, Dok. Saya baru tahu juga, Dok. Baru tahu. Oke, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih dampak pentingnya untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja, Dok? Oke, ya, karena kan topik kita siang hari ini kan kesehatan mental di tempat kerja. Ya. Secara sederhana saja, ketika kita mengalami suatu gangguan di kesehatan mental, bisakah kita fokus? Coba ya. Atau orang dah yang simpelnya masalah overthinking. Kita menjadi tidak fokus ketika melakukan pekerjaan. Otomatis pekerjaan kita terganggu. Otomatis kinerja kita juga terganggu. Hasil yang kita dapatkan juga jelek. Otomatis juga di tempat kerja nilainya menjadi merosot. Ya, di samping itu, kalau kesehatan mental itu penting banget kita jaga adalah untuk diri kita juga. Itu yang pertama, untuk diri kita juga. Kemudian kita menjadi fokus dalam pekerjaan. Nah, ada istilahnya kalau misalkan kita kesejahteraan di tempat kerja, well-being workplace itu, ada istilahnya absenteeism, ada istilahnya presenteeism. Dia kerja, tetapi dia bengong, tidak melakukan apapun, dia absen, itu namanya presenteeism. Tetapi kalau absenteeism, dia tidak bekerja, dia mogok, dia molor gitu. Nah, itu akibat apa? Kesehatan mentalnya terganggu salah satunya. Gitu. Jadi penting banget kesehatan mental itu dijaga untuk apa? Produktivitas kita jadi lebih bagus. Gitu. Ya, makanya penting banget sebenarnya.
Dan sebenarnya dari tahun 2021, kolegium kami di bidang psikiatri itu sudah mencanangkan. Nah, kemarin tahun 2024 Oktober, mestinya podcast ini Oktober ya. Podcast ini Oktober ya. Karena pada saat itu kolegium kami mencanangkan temanya adalah kesehatan mental di tempat kerja. Di samping itu sekarang itu tahun 2022 kan bulan dari K3. Ya, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya adalah kesehatan dan jiwa. Ya. Ya, berarti penting banget ya Pak kan menjaga mental kita agar tetap stabil apalagi di tempat kerja karena itu akan mempengaruhi pekerjaan kita setiap harinya gitu ya. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental di tempat kerja itu apa aja? Bisa satu dua contoh. Iya. Memang banyak ya. Iya. Ya kalau dibahas tuh banyak banget gitu ya. Intinya adalah ada istilahnya off the job stressor atau on the job stressornya. Gitu ya faktor yang mempengaruhi. Jadi kita ya di off the job stressor kita. Jadi kita adalah di keluarga. Misalkan kita ada masalah di pasangan, sama istri, sama suami, sama anak, kita bawa ke rumah sakit, kita bawa ke tempat kerja gimana jadinya? Kacau kan? Kacau juga. Di samping itu juga kebalikannya. Masalah di tempat kerja dibawa ke rumah, nah gitu ya. Jadi itu, dan di samping itu di tempat kerja sendiri. Di tempat kerja itu apakah diri kita saja yang sebagai pekerja mempengaruhi kesehatan kerja? Enggak juga. Ya. Jadi manajemen penting juga, gitu ya. Kemudian tempat kita di sini juga penting. Misalkan tempat yang tidak bagus gitu ya, jadi kesehatan kerja kita menjadi bingung juga. Hasilnya pekerjaan kita menjadi tidak bagus. Manajemen yang terlalu menekan. Nah, kemarin ada pasien saya yang dia seorang banker. Ya, cerita sedikit ya. Dia seorang banker dan dari Flores, Kupang, kemudian dia dibalikkan ke sini ke Bali. Dia mendapatkan job yang luar biasa. Karena apa? Yes, man. Dikasih kerjaan ini baik, dikasih kerjaan yang baik sehingga menumpuklah pekerjaan, overload lah dia. Sehingga dia ketika akan bekerja stres dia. Ketika akan bekerja, aduh saya udah mampu nih. Padahal dia orangnya paling hebat di situ. Itu juga akan mempengaruhi. Ya. Jadi tidak hanya pekerja saja, manajemen juga, tempat juga, pemerintah juga, dan masyarakat sudah mempengaruhi kesehatan mental di bekerja. Itu. Jadi banyak yang mempengaruhi sosialnya berarti. Iya. Oke dok. Kita kan tadi udah membahas tentang gimana kesehatan mental itu. Kalau ada dari dok sendiri ada nggak sih tips-tips untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja? Oke, ya. Simpelnya adalah bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental. Secara umum saya sering membahas sama pasien adalah pahami dulu apa yang kita perlu pahami. Jadi kita tentunya ya seperti yang tadi kita punya kelemahan, kita punya kekurangan dan kelebihan, gitu kan? Kita pahami diri kita. Kemudian kita pahami juga batasan-batasan kita. Kita pahami juga bahwa memang ada masalah dalam kehidupan itu, memang ada masalah, gitu ya. Kalau tidak ada masalah, bukan hidup. Itu hal simpel, tapi kadang-kadang aku pingin seperti mereka yang santai, yakin mereka santai, kan enggak juga, gitu ya. Kemudian berbicara, itu penting juga. Berbicara dalam artian ketika kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup kita, ketika kita bisa, kita bicaralah dengan teman. Gitu. Support system. Nah, betul juga. Support system kita memang harus bagus, tetapi menjadi support system juga susah sebenarnya, teman-teman, sahabat dan saya. Kita hanya perlu mendengar saja. Oh ya, aku tahu. Aku pernah merasakannya, keren banget rasanya. Aku pahami. Cukup segitu saja. Nggak perlu, kamu harusnya bla 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 bla. Kita ingin bercerita, berbicara, tetapi malah menjadi ribet. Kamu sih terlalu begitu. Nah, itu yang sering kita hadapi kan, yang sering kita hadapi di masyarakat. Nah, tetapi kita harus pandai berbicara. Lawan bicara kita juga, kita sebagai support system juga harus mengetahui batasannya mana, gitu ya.
Kemudian tetap juga secara umum itu kan sehat. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Makan minum yang bagus, olahraga, dan terakhir adalah tetap spiritual. Nah, spiritual di bidang psikiatri itu bisa kita lakukan dengan relaksasi nafas. Bagi sahabat desa atau manajemen atau siapapun pasien, misalkan kalau misalkan kita mau aja kita mengadakan mini workshop atau mini pelatihan tentang relaksasi nafas. Ada istilahnya breathing exercise. Kita narik nafas, kita tahan, kita hembuskan, gitu ya. Simpel saja. Kenapa orang merokok itu enak? Ayo. Kenapa dia belum sebelum merokok atau ingu bayung dan enak dan nyaman, saya kasih nafas satu. Terus bukan rokoknya sahabat desa, tetapi dia melakukan breathing exercise. Orang merokok masih dikelola, kemudian dia bosan. Ya, itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Prinsipnya ada satu, pahami diri ya, Dok. ya. Kita harus memahami diri yang terpenting ya, Dok. Ya, memahami diri kita harus, berarti kalau support system itu kita harus memberikan rasa simpati kita, Dok, ya? Bukan. Bukan. Cukup apa? Empati. Ya. Kalau simpati itu kan ketika teman kita nangis, kita ikut nangis, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita cukup empati. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku pernah dalam posisi itu tidak nyaman rasanya. Kemudian kita berikan reassuran bahwa menjamin bahwa dia mampu. Aku tahu kamu itu mampu. Cukup begitu saja kok. Afirmasi positif berarti. Betul. Ya. Aku siap, aku mampu, aku tenang, aku mampu, aku bisa. Afirmasi positif. Ya, seru banget nih, Dok. Sudah tadi udah berbincang-bincang, Dok. Selanjutnya kita ada nih, Dok, namanya segmen tanya followers, Dok. Tanya followers ini sahabat Ganesha yang sudah berpartisipasi di dalam melalui akun Instagram @rumahsakit Ganesha. Ini ada 3 pertanyaan, Dok, dari followers. Yang pertama dari Ari Cahyani 18, Dok. Bagaimana cara mengatasi mental saat ada tekanan dari atasan atau rekanan kerja, Dokter? Yang tadi disampaikan sih kayaknya ya, Dok, ya. Iya. Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Yang pertama itu ya pasti tetap ya pahami. Dia atasan. Ini kan masalah atasan ya. Iya. Dia atasan, iya memang atasan gitu maksud saya. Kita sebagai bawahan, ya kita memang bawahan ya. Kita harus memahami. Dan ketika misalkan atasan juga tidak harus bersifat apa kamu harus begitu, tidak boleh. Gitu. Bawahan juga harus mampu untuk mengutarakan yang tadi berbicara, harus mampu. Dokter atau bapak ibu, saya sudah capek segini, saya sudah overload, tolong dong dikasih SOP saya nggak begini loh. Nah itu penting kita lakukan. Ya itu hal yang pertama bisa kalau lakukan, hal yang simpel. Tetapi ketika sudah terjadi gangguan, minimal balik lagi validasikan itu, artinya pahami apa yang terjadi, lakukan hal yang simpel seperti yang akan mungkin kita lakukan nanti ya, breathing exercise, latihan pernapasan, lakukan relaksasi dengan nafas. Intinya kita harus sadari bahwa hidup penuh dengan stres. Kalau tidak stres kita tidak hidup. Ya. Berarti yang pertama kita harus berani berbicara ya. Berani berbicara, lalu untuk selanjutnya kita harus memahami diri kita, passion kita ya, Dok. Ya. Dan yang terakhir kalau bisa breathing exercise dilakukan ya, Dok. Baik, Dok. Ada pertanyaan yang kedua dari Ayuninda Lestari. Pertanyaannya sama, Dok. Cuma yang ini mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Terus kita ada stresnya ya. Ya, realita di lapangan ya. Kita dapat kerja enak, contohnya stres. Tidak dapat kerja, stres juga. Balik lagi ke memahami diri kita. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol apa? Kita ingin mendapatkan pekerjaan itu, tapi kita kan tidak bisa mengontrol perusahaan itu menerima kita. Jadi pahami bahwa oke, aku belum. Nanti aku pasti bisa. Jadi ada istilahnya problem focus, coping, ada istilahnya coping, fokusnya pada emosinya. Kita harus berubah emosi, karena
Karena masalah yang kita hadapi tidak bisa kita bacakan, berarti kita harus mengubah emosi kita. Ketika misalkan nggak dapat pekerjaan, kesel, marah, ya sudah. Ini adalah satu nih, mindfulness. Saat ini kita belum mendapatkan pekerjaan. Ya paham gitu. Nanti kita harus afirmasi positif juga seperti yang kita katakan tadi ya. Pasti kita bisa kok. Pasti kita akan mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Ya. Jadi harus yang pertama yang penting memahami diri ya, memahami diri dan juga kita harus menyadari juga kemampuan. Iya betul ya. Ada hal yang bisa kita kontrol dan hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Baik, ada pertanyaan terakhir nih Dok, dari Ayu Novita. Sama pertanyaannya hampir mirip. Cuma di sini ada dari umur berapa seseorang itu harus menjaga kesehatan mental. Kalau kita bilang umur ya, kesehatan mental itu juga ada terjadi gangguannya dari bayi pun ada. Oh iya Dok? Iya, dari bayi ada. Iya, dari bayi ada sampai nenek-nenek pun, kakek-kakek pun ada gangguannya gitu ya. Tetapi kita menyadari apa enggak? Ya tergantung pemikiran kita. Tergantung pemikiran kita. Kalau anak-anak kan nggak bisa. Nah, ketika anak-anak yang menyadari itu siapa? Orang tua. Nah, orang tua yang akan melakukan konsultasi. Jadi umur kita sangat menentukan, tetapi pemahaman kita dengan kesehatan mental tergantung juga kognitif kita, pemikiran kita. Paling tidak itu ada pasien saya yang SD. SD itu sudah bisa dia mengatakan bahwa kok aku moodku begini ya. Mood swing. Nah itu ya. Kok aku mood swing begini ya. Aku perlu gimana ini. Kemudian dia cerita ke mamanya, kemudian mamanya, iya ya kamu benar-benar. Ya langsung konsultasi. Ada seperti itu gitu ya. Jadi yang terpenting juga bukan umur saja, ya caregiver. Nah itu ya, siapa sih di keluarga yang melihat adanya suatu perubahan? Seringkali kita kan tidak menyadari bahwa kita sudah kemana ini ya. Kan seringkali orang lain yang kamu tuh terlalu begini loh, masa sih? Kan gitu. Jadi orang lain yang akan melihat bahwa kita mengalami suatu gangguan. Saat itulah kita harus konsultasi. Iya. Dan juga kita tidak bisa menjudge mental kita sendiri ya Dok ya. Iya, itu lebih jelek daripada diagnosis dokternya. Iya enggak Dok. Iya, karena pemikiran gini ya, sedikit ya. Kita baca. Gangguan satu kayaknya ada. Berarti kita membaca, kemudian kita merasakan muncullah itu. Itu yang kekuatan pikiran sehingga kita menyatakan bahwa aku begini. Yang paling sering generasi sekarang apa disebut dengan kena mental. Kena mental beneran gitu. Ya, di sosial media juga banyak ya Dok ya tentang, saya pernah baca itu tentang itu ada dia menjudge dirinya dia sakit itu, padahal sebenarnya itu belum tentu. Lebih baik konsultasi ke profesional. Ya, di Ganesha itu kan ada psikiaternya ada 3. Ada psikolog klinis juga. Tadi saya promosi dari sini. Berarti ya kalau dari umur dari kecil pun dari SD pun bisa anaknya kita ada kena mental ya. Pengaruh lingkungan, mood swing, dan pentingnya caregiver juga dari orang tua ya. Anak-anak yang paling sering screen time. Gadget. Banyak banget itu pasien-pasien saya anak-anak yang akhirnya akibat gadget itu menjadi gangguan mental banyak banget. Oh iya Dok, kalau misalnya dia sering gadget itu, maksudnya gangguan mental itu seperti apa Dok? Banyak pokoknya. Saya kira kalau orang main screen time itu kan dia diam dan dia memahami itu. Gini, dia senang, set, kemudian dipanggil, enggak menyapa, enggak nyaut, itu juga gangguan gitu. Harus diperiksakan, jangan-jangan konsentrasinya terlalu fokus ke gadgetnya gitu. Ada pasien saya yang dia sampai melihat komik, baca komik terus sampai malam, diam, dia sampai bercerita membuat lanjutan dari cerita itu. Nah itu apa bisa ya? Apakah kita berfantasi? Nah fantasi juga salah satunya ada simptom dari gangguan jiwanya gitu. Dia ada yang karena gadget itu dia melakukan hal yang dalam tidak sepantasnya umur segitu melakukan ini. Ada.
Yang paling jelas sekarang yang paling viral itu kan judi online. Iya. Di sini ada Iya. pasiennya. Oh iya dok. Iya, sampai 500 dia grab shopping. 500 juta hilang uangnya. Itu bayangkan, bayangkan Iya. kalau kita kumpulkan itu 500 kita buat apa itu bisa? Iya. Ya, Ya, seru banget nih dok. Saya juga baru tahu tentang yang tadi banyak hal baru yang saya tahu. iya. Nah, kalau udah itu kita masuk ke kita mau game sedikit nih dok. Games. Iya, Oke. games. Kan tadi kita udah bincang-bincang banyak nih dok. Sekarang kita masuk ke games ini. Games gamesnya itu adalah mitos atau fakta. Mitos atau Iya, fakta. sahabat Ganesha kita akan bertanya tentang mitos atau fakta. Dan dokter sendiri akan menjawab itu Iya. mitos atau fakta sih. Iya. Yang pertama ada 3 pertanyaan ya dok ya. Iya. Yang pertama, apakah stres itu adalah gejala awal dari gangguan mental, mitos atau fakta dok? Oke. Nanti di layar di podcast ini ada dari sini mitos atau Fakta. fakta gitu ya teman-teman ya, sahabat dari saya. Jadi stres, apakah setiap stres itu gangguan mental? Belum tentu. Belum tentu. Ya berarti itu Mitos. mitos gitu ya. Iya. Jadi perlu kita jelaskan bahwa stres, distress, disability. Ketika kita stres yang saya jelaskan seperti tadi ya, kita diputus pacar jelas pasti stres. Tak ada diputus pacar dia senyum-senyum. Ya, tidak mungkin itu. Pasti dia sedih, stres, diputus pacar sedih, distresnya. Ya. Disability-nya lah yang harus kita cari gitu ya. Kemudian stres itu bukan hanya bersifat jelek loh. Ada stres yang membangun, stres yang positif. Misal kita stres, waduh besok kita ujian harus gimana nih? Kita menjadi stres kan itu. Ya. Nah menjadi eustress namanya kita belajar. Ketika kita cemas, kemudian kita belajar menjadilah distress. Ya. Jadi eustress, stres itu ada bersifat positif menjadi eustress, ada bersifat negatif menjadi distress. Distress apakah sudah menjadi gangguan? Belum tentu, harus ada disability, gangguan dalam kehidupan sehari-hari, itulah salah satu gangguan dari kejiwaannya. Oh iya. Ya. Jelas, you distress dan distress ya dok ya. Eustress dan distress. Ya. Berarti kan kalau stres itu gejala awal dari gangguan mental tuh mitos ya dok ya. Bukan langsung menjadi gangguan Iya, mental. banyak faktor lagi di belakangnya. Tapi secara kenyataan realita di lapangan juga kan, kamu tuh stres, langsung kita berpikir gangguan jiwa kan gitu. Tapi belum tentu teman-teman ya, sahabat gadis saya. Ya. Lalu ada pertanyaan kedua, kalau kesurupan itu apakah termasuk gangguan jiwa dok? Mitos atau fakta? Gitu ya. Mitos atau fakta? Bisa mitos, bisa fakta. Oh, bisa banyak itu ya. Bisa ya, sahabat gadis saya. Misal di tempat kita ada odalan, kita kerawahan dalam bahasa Bali ya, dalam hidup kita ya, ada kerawahan atau kesurupan gitu ya. Kemudian dia tetapnya bisa beraktivitas. Dia sembahyang biasa, pulang juga biasa. Ya itu bukan dibuang. Iya benar dia kerawahan. Ya. Tetapi ketika itu di Jakarta, lagi dia nari, sedang mandi, lagi dia kerawahan, di kamar tidur, lagi dia kerawahan. Nah itu yang gangguan. Itu yang gangguan. Jadi jawabannya mitos atau fakta? Ya bisa keduanya sebenarnya itu. Ya. Ya, itu kan individunya berarti ya. Kan ada juga yang kerawahan kita colok pakai lupa ya jangan lah pokoknya ya di budaya kita kan begitu kan banyak gitu loh ya. Buat ini coba iya kalau luka kita juga bermasalah jadi kan yang gitu ya. Lalu yang terakhir dok, apakah kesehatan mental itu perlu obat atau tidak? Itu penting ya. Nah, ketika seorang pasien datang memeriksakan diri, berarti kan dia ingin menghilangkan atau memperbaiki dari suatu gangguan yang dialami. Ketika dokter kemudian mendiagnosis, berarti harus ada terapi. Terapi di bidang kedokteran jiwa itu ada 2, farmakologi dan non farmakologi. Nah, farmakologi lah obat. Non farmakologinya dengan psikoterapi istilahnya, yang bisa juga dilakukan oleh teman kita psikolog gitu ya. Farmakologi apa perlunya? Kenapa sih kita perlu obat? Ingat, gangguan jiwa itulah di bidang kedokteran, bukan di bidang yang lain-lainnya. Paranormal, ya mohon maaf, ampun gitu teman-teman kita yang non medis gitu ya, bukan istimewa, tapi realitanya ketika terdiagnosis gangguan jiwa itu ada faktor
biologi. Mm-mm. Artinya ada faktor neurotransmitter. Hmm. Neurotransmitter saraf di otak kita. Iya. Yang paling sering itu adalah dopamin, serotonin. Nah, itu yang terkait. Mm-mm. Makanya itu yang kita obati dengan obat. Iya. Salah satunya kalau kita yang psikotek namanya, menganggap dirinya saya tuh presiden loh, atau menganggap dirinya, mohon maaf dokter Chandra ya di sini ya, ya mohon maaf itu saya loh direktur, dokter Chandra tuh enggak loh, saya menjadi direktur di sini gitu misalkan, dia mengakui dirinya Iya. gitu kan sebenarnya enggak, Iya. aneh kan? Iya. Nah itulah psikotek salah satunya. Obatnya apa? Anti psikotik diberikan karena ada dopamin yang terganggu. Kemudian kita sedih, nah ada serotonin di situ terganggu, makanya kita diberikan pada umumnya adalah antidepresan. Jadi kita perlu obat itu. Ya. Ya, tapi kalau dari saya sendiri dok, kan saya lumayan sering di pelayanan juga dari jalan kan. Terus resep dok, kan ada beberapa yang bertanya, ini resepnya ini bisa buat ketergantungan Nah nggak sih? itu pertanyaan yang bagus nih sebenarnya. Iya, saya sempat ada beberapa pertanyaan di Iya. pasien gitu Iya, dok. iya. Saya kayak Gini ya, ketergantungan. Ayo kita berpikir sekarang kebutuhan apa ketergantungan. Iya. Atau simpel ya. Saya terus-terusan minum obat jiwa, bisa nggak saya ketergantungan? Iya, Kan gitu ya. gitu. Jadi ya, terus di mana obat-obat jiwa kan gitu ya. Nah sekarang saya sering menjelaskan seperti ini. Bapak makan nggak? Atau ibu makan nggak? Makan dong. Makan nasi? Makan. Betul. Ina makan nggak? Makan, Makan. Pagi makan nasi? makan dok. Siang? Makan dok. Nasi kan? Iya, Kalau makan dok. kalau nggak makan, Enggak lemas dok. lemas kan? Iya, Besoknya makan lagi. makan dok. Berarti ketergantungan sama nasi dong. Iya. Nah itu namanya. Jadi kita butuh gitu. Iya. Nasi itu akan apa? Kita nggak lemas. Kita butuh obat itu untuk menstabilkan psikis kita yang mengalami gangguan gitu. Jadi sahabat Ganesha juga harus bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu ketergantungan. Iya. Orang perokok contohnya, rokok satu kan terus dari itu apa sih kena rokok? Untuk menenangkan diri ya dok. Apa fungsi rokok di tubuh kita? Anda enggak? Kan enggak. Enggak, kalau dari fungsi Diperlukan rokok kan enggak sebenarnya. Tapi orang merokok cari terus rokoknya. Ketika tak dapat rokok, lingkungan dia. Nah, itulah ketergantungan sudah. Oh iya. Tapi saya psikiater, saya ketergantungan sama kopi loh. Oh iya. Enggak. Hasil komitnya Iya. Jadi setiap saya ke sini itu, dokter kopi dok? Iya. Tapi iya enak juga sih. tapi nggak apa-apa kalau ada lo. Enggak apa-apa. Dok. Karena apa? Cuman sekali saja. Iya. Enggak harus. Dibatasi. Iya. Ya. Seru banget ya dok ya, kita udah tadi berbincang-bincang banyak sekali materi yang saya dapat, ilmu yang saya dapat dari dokter Eka. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Semoga kita bisa kembali lagi untuk podcast lagi dokter. Oke, siap. Kalau gitu, dokter Eka ini praktek di Ganesha hari apa aja dok? Saya setiap hari ya. Setiap hari. Keren banget kan setiap hari ya. Senin sampai Sabtu saja. Atau kecuali hari libur gitu ya. Saya prakteknya di sini dari jam 3 sebenarnya sampai jam 5. Jam 5. Dari Senin sampai Sabtu kecuali hari libur dari raya yang enggak. Iya. Ya. Senin sampai Sabtu jam 3 sampai jam 5 Iya. sore. Baik sahabat Ganesha yang mau kontrol atau yang mau datang konsultasi bareng dokter Eka bisa langsung ke rumah sakit umum Ganesha, bisa melayani BPJS, asuransi maupun umum juga ya dok ya. Betul. Ya, oke, terima kasih sahabat Ganesha, sekian dulu berbincang-bincang kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat sahabat Ganesha semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat jiwa. Bye bye.